Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini untuk kelas 7 kita mempelajari tentang PPKN karena waktunya PKN. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pagi hari ini adakah yang tidak masuk? Oh, semuanya masuk ya. Terima kasih. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, coba dibuka bukunya, yaitu tentang bab 6. Bab 6, daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di situ pada materi pokoknya ada gambar 9 pahlawan. Mungkin bisa kamu lihat. Itu adalah sebagai inspirasi kita bahwasanya para tokoh pahlawan 9 tokoh ini salah satu contohnya ya, mungkin bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Tuh, lihat lagi ini. Nah, kompetensi dasarnya mengasosiasikan karakteristik daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, tujuannya bisa kita lihat, ya, bisa baca ya, baca sendiri, panjang sekali. Nah, ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran untuk memperkuat nilai kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dan untuk lebih memperdalam lagi, mari kita menyanyikan lagu, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Mari bersama-sama berdiri. Ya, dimulai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Dari situ lagunya bisa kita cermati, bisa kita ambil maknanya saja ya. Indonesia yang luas, nah, berjejer pulau-pulau. Nah, dari Sabang sampai Merauke berarti luas Indonesia. Nah, kita lihat ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk melalui perjuangan yang luar biasa oleh para pendiri negara. Komitmen yang kuat dan perjuangan para pendiri negara yang tanpa mengenal lelah dalam mewujudkan kemerdekaan. Hal ini akhirnya mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka, berdiri sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Nah, ini bisa kita lihat itu ya, bagaimana perjuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini sebuah negara yang besar yang memiliki luas daratan dan lautan yang lebih kurang 5.193.252 km. Nah, ini dengan jumlah penduduk kurang lebih 240 juta jiwa. Luas wilayah dan jumlah penduduk merupakan potensi yang sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk maju berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Semua potensi ini tersebut tentunya harus dikelola dengan sangat baik oleh seluruh komponen bangsa. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus sejalan dalam mengembangkan daerah. Nah, tentunya kalian sebagai pelajar ini sepatutnya memahami daerah kalian masing-masing sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini kamu sebagai pelajar ingat-ingat ya. Ini. Nah, lihat ini. Ini adalah perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin bisa kamu lihat ini kira-kira tokoh pahlawan siapa ini?
yang paling menunjuk itu pakai topi, mungkin sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Bung Tomo. Nah, kalau kita lihat dari situ, mungkin bisa dengan tanpa melihat buku kamu sudah tahu. Berarti Bung Tomo adalah perjuangan rakyat Surabaya mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1945, yang lebih dikenal adalah 10 November 1945. Nah, di situ saya lihat ada gambar yang sangat mengerikan, dibombardir oleh sekutu. Kemudian para pejuang membawa bambu runcing, membawa senjata. Nah, ini nanti diamati, dianalisa nanti. Nah, berikutnya, ini apa peran perjuangan di daerah untuk negara kesatuan Republik Indonesia? Bagaimana dengan di daerahmu? Adakah pahlawan? Nah, ini di daerahmu, mengapa setiap perjuangan ini berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia? Nah, nanti kamu diskusikan dengan kelompokmu. Nah, ini gambar berikutnya mengenai peta Indonesia. Kalau kita melihat dari peta Indonesia, sudah yang kamu sebutkan tadi waktu kita pertama itu menyanyikan lagu Indonesia, dari Sabang, dari Aceh sampai Papua, bisa terlihat itu. Mungkin ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Nah, kalau kita lihat di situ, mungkin kamu akan memahami. Ini sudah. Nah, lanjut ya. Nanti diskusikan dengan kelompokmu. Nah, bagaimana cara kalian? Nah, ini. Nah, untuk perjuangan negara kesatuan Republik Indonesia saat ini. Nah, ini berarti kamu saat ini. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana cara berjuang kamu? Yang kedua, adakah penghambat rintangan untuk mewujudkannya? Hambatan, rintangan, ada enggak? Sebutkan nanti pada kelompokmu. Nah, ini. Setelah mengamati itu, tolong bentuk kelompok. Setiap kelompok ada 5. Jadi kelompokmu itu satu kelompok 5 orang, karena 36 sehingga pas nanti 6 kelompok. Setiap kelompok 5 orang. Setiap kelompok memberi nama masing-masing kelompok biar tidak sama antar kelompok. Nama kelompoknya beri nama 1 apa? Nomor 1 mungkin Pancasila, 2 apa? Terserah kamu. Nah, saya kasih waktu 10 menit untuk membentuk kelompok. Nah, bahan diskusi, ini bahan diskusi yang kamu bisa lihat ini, mengidentifikasikan peran daerah tempat tinggalnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menjelaskan peran daerah tempat tinggalnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Menggambarkan peran daerah tempat tinggalnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Menganalisa peran daerah tempat tinggalnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini saya kasih waktu 20 menit. Nah, sudah? Nah, sekarang sudah waktunya 20 menit. Sekarang masing-masing kelompok maju satu. Kelompok 1 dulu mempresentasikan hasilnya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan terakhir kelompok 5. Nah, sudah bagus sekali untuk materi hari ini. Sudah kamu sampaikan dengan sangat baik sekali. Untuk itu, kita kasih aplaus untuk teman-temanmu. Nah, demikian untuk materinya pada kesempatan ini. Ya, sudah sangat kamu baik untuk melakukannya.
Ini ada tugas postes. Ini postes. Bagaimana peran daerah tempat tinggal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ini kamu kerjakan nanti. Ini individu, ya, dikerjakan individu. Ya, tentunya dengan berdiskusi. Artinya satu kelompok mengerjakan bersama, tapi ditulis di bukunya masing-masing. Sudah paham? Sudah. Nah, demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kerangka atau bab 6 pada pagi hari ini. Sebagai penutup, saya mengingatkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang luas. Negara yang luas kalau tidak diolah dengan baik, nanti kita akan menjadi tertinggal dengan negara-negara yang lain. Tumpuannya kepadamu, kamu sebagai generasi penerus, sebagai generasi pejuang bangsa. Untuk itu belajar yang rajin, biar kamu nanti menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, bangsa, agama, dan negara. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.